Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah ada upaya darinya untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat untuk kemudian menjadi jalan menuju Pilpres. Muldoko menyebut pertemuannya dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat hanya pertemuan biasa. Muldoko mau kudeta lah. Kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI pengen jadi Ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPC, DPD, datang ke sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, bersama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangang. Kemudian juga ada yang disebutkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, ada kader yang 6 tahun sudah tidak aktif. Ini saya sebutkan, Pak Marzuki Ali dan juga mantan kader Demokrat yang sekarang ada di PDI Perjuangan. Pak Marzuki, Anda disebutkan 6 tahun tidak aktif di Partai Demokrat. Ya, tidak aktif sebagai pengurus, betul. Saya kan tidak sebagai pengurus. Silakan pengurus bekerja, dan saya tidak mengganggu loh. Dan saya tidak pernah mengganggu kepengurusan yang sekarang ini diberikan amanah. Oke. Nanti kita nilai bagaimana hasilnya pada saat pemilu 2024. Yang saya tanyakan Pak Marzuki, artinya benar bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa mengungkap adanya gerakan yang berupaya mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat yang dilakukan oleh 5 orang, salah satunya Anda dong, betul kok ini, 6 tahun yang tidak aktif, maksudnya Anda? Banyak, kalau yang 6 tahun nggak aktif banyak, tapi kalau soal yang menyebut nama itu yang persoalan. Kalau yang istilah tidak aktif, saya ini diterjemahkan lagi ya. Artinya tidak sebagai pengurus partai. Itu harusnya begitu menjelaskannya. Jadi jangan dibilang tidak aktif, artinya kita tidur, saya tidak berjalan, saya kemana-mana. Merek saya ini Demokrat, saya ini mereknya SBY. Di mana-mana. Makanya begitu ada tawaran ke kanan ke kiri kan saya sampai sekarang kan tidak pernah berpikir. Itu tawaran kan jadi begitu. ya, tapi tetap Demokrat. Banyak yang menawarkan saya untuk pindah ke sini, tapi kan saya tetap ingin tetap satu partai sejak saya masuk sampai saya nanti tidak lagi aktif di dunia politik ini. Pak Marzuki, saya ingin tanya deh Pak, dari hati ke hati, meskipun ini untuk publik, Anda kecewa dengan kepemimpinannya Mas Ahaye? Saya nggak bisa nilai. Karena kenapa Anda tidak bisa nilai? Karena saya berada di luar, nggak tahu. Tapi nanti kita lihat informasi daripada kader, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ketemu. Sejak saya menyatakan saya aktif di dunia yang tidak di dunia politik praktis, ya, saya tidak pernah berkomunikasi dengan kader. Saya say hello, saya juga tidak respon, saya tidak pernah melakukan itu. Artinya biarkan kepengurusan ini berjalan, nanti hasilnya kita lihat di 2024. Artinya kalau mereka betul mampu mengendalikan partai ini dengan baik, ya, artinya mampu membangun kepercayaan publik, maka partai ini akan dipercaya nanti di 2024. Kalau hasilnya bagus, artinya kepemimpinan sekarang baru kita nyatakan mereka berhasil. Tapi kalau nyata nanti 2024 turun lagi dari 54, wah, itu tentu kita minta yang bersangkutan bertanggung jawab. Oke, jadi bukan sekarang, nanti 2024 baru dilihat. Nanti 2024. Oke, ini konfirmasi dari Anda. Meskipun saya mendengar Pak Marzuki, saya harus tanyakan, saya konfirmasi juga. Ada kemudian, ini saya konfirmasi sekali lagi ya, bahwa ketika Pak Muldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Anda jadi sekjennya. Oh, saya nggak tahu. Demi Allah, tidak benar itu? Saya nggak tahu, demi Allah saya nggak tahu. Tidak pernah dengar, tidak pernah diucapkan dengan saya, dan tidak mungkin saya jadi sekjen. Saya nggak mau. Sudahlah, lupakanlah itu. Biarkanlah partai ini kecuali ya terjadi gejolak. Nah, ini kita harus tahu. Saya juga harus tahu kenapa terjadi gejolak. Misalnya terjadi KLB. Saya harus tahu juga kenapa KLB. Kan harus tahu saya sebagai orang yang pernah di dalam, pernah membesarkan partai. Misalnya terjadi kegaduhan dan sebagainya. Saya punya tanggung jawab moral juga. Anda nggak setuju ada KLB di Partai Demokrat? Saya nggak tahu sampai sekarang ini. Pertanyaan saya, Anda nggak setuju ada KLB di Partai Demokrat? Saya nggak bisa bilang setuju nggak setuju, karena ini persoalan di bawah yang milik suara. Yang milik suara kan punya hak. Saya nggak bisa bilang setuju nggak setuju. Silakan aja yang milik suara. Kalau artinya begini, kalau pemimpinnya itu mampu membangun soliditas, membangun militansi, kader-kader sampai ke akar rumput,
nggak usah takut dengan istilah KLB. Ah. Saya ini pernah sekjen, ya, pernah mimpin partai, digoyang juga. Tanya Pak Andi itu, Pak, ada keinginan-keinginan untuk mengganti sekjen di istana itu. Itu sampai ke saya, bukan nggak ada. Mau melaksakan dengan ini, mau ganti ini, ada. Tapi biarkan saja. Yang penting kita kerja dengan baik, kita buktikan bahwa kita mampu membawa partai ini secara benar, ya, dan buktikan hasilnya. Oke, baik. Bang Andi, ada KLB nggak perlu takut kalau seandainya pemimpinnya solid. Loh, kalau KLB itu urusan internal partai, di antara kader-kader. Bukan urusan orang yang sudah berkuasa sekarang. Di situ persoalannya. Kalau persoalan dengan kader, ada mekanismenya. Ada persoalan, ada komplain, ada masalah. Silakan kita bicara. Tapi kalau ada elemen kekuasaan, mau ikut campur, mau mengambil alih, itu persoalan. Ya, saya bicara soal nanti logika kemudian kekuasaan mengambil alih ini. Tapi kemudian kalau seandainya siapapun yang mengganggu dalam tanda kutip apakah kekuasaan dan sebagainya, kalau solid kan tidak mungkin ada KLB juga, artinya tidak akan terkudeta juga. Kalau kita solid, cuma persoalannya apa mau kita negeri ini kembali lagi ke masa lalu zaman Orde Baru, di mana ada abuse of power, menggunakan kekuasaan untuk mengambil alih dan intervensi kepada partai orang lain. Permasalahannya adakah kemudian bukti itu, Bang Andi? Karena sampai saat ini belum ada misalnya bukti suara atau bukti pernyataan. Ini kan baru disampaikan oleh elit-elit Partai Demokrat. Jadi kita juga cermati juga ini. Coba lihat tadi pernyataannya Pak Muldoko. Itu namanya non-denial denial. Sepertinya menyangkal tapi mengakui juga. Ketemu juga di Aston, bilang ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi itu kalau sama teman dekat. Ngopi-ngopi sama orang nggak ngerti, nggak kenal, tiba-tiba datang dari daerah. Ngopi-ngopi kok begitu. itu mah ngakuin, walaupun kelihatannya itu tidak ngakuin. Mau bagaimana? Coba ditanya waktu wartawan, mau jadi nggak, katanya mau jadi ketua umum, mau jadi presiden segala macam. Jawabannya ngambang. Nah itulah pelajaran. Mudah-mudahan tidak diteruskan. Tapi kalau ini juga tidak diteruskan karena konangan, ketahuan dari kita bocor. Orang-orang yang dibawa ke Jakarta itu bertemu Pak Muldoko, habis itu lapor sama ketum bahwa tadi ketemu Pak Muldoko. Semuanya lapor 99-nya Pak Andi? Ya. 99-nya? 99-nya dan kemudian sudah memberikan pernyataan. Oke. Dan satu lagi dengan petinggi partai yang lain. Jadi pertemuan 2 kali. Jadi gimana mau menyangkal? Oke. Bung Ruhut silakan. Enggak, saya sama Pak Andi, saya hanya mau menggarisbawahi lagi Pak Andi. Jangan kaitkan ya, Pak Joko Widodo itu seorang negarawan yang diberkati Tuhan datang ke Indonesia untuk jadi presiden. Jangan dikait-kaitkan sudah seperti Orde Baru Pak Andi. Itu nggak baik. Belum lagi beberapa statement. Ya, 1 DPC dikasih 100 juta. Sudah ditanya oleh sahabat-sahabat wartawan. Kelabakan, ada buktinya. Nggak ada buktinya? Nggak ada. Oke. Belum lagi, ini banyak ya. Pak Muldoko mau jadi calon presiden pakai Demokrat, jangan gitulah. Pemerintahan Pak Joko Widodo, semua pembantunya tidak ada yang ngebalelo. Tidak ada di benak mereka sekarang ada yang mau jadi calon presiden. Semua menteri itu mantap. Mereka kerja mendukung Pak Joko Widodo. Jadi tolong dong, jangan nggak baik. Jaga perasaan Pak Muldoko. Dan bicara seperti ini, ramenya di Demokrat, jujur saja, saya orang yang dekat dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau Menko Kemaritiman. Beliau tokoh Golkar. Emangnya kader nggak ada juga yang datang ke beliau? Ada juga kok. Tapi Pak Luhut ya menyatakan ya itu urusan partai Anda. Pak Luhut nggak mencampuri. Begitu juga saya lihat Pak Muldoko, tegas kok dia katakan. Apalagi dibawa-bawa sebagai pejabat negara. Tegas beliau mengatakan, saya sebagai pribadi, Muldoko, jangan gitu Landi. Hormati, kalian ini sipil, ya. Tapi saya ini keluarga TNI, saya mantan ketua FKPPI. Apa kaitannya Bung Ruhut? Hierarki, nggak baik seorang mayor itu bintang 4. Hormati, ada faksun di TNI. Mau purnawirawan maupun yang masih aktif. Saling menghormati. Ini sekarang yang menyerang Pak Muldoko
Siapa? Orang-orang lingkungan AHY. AHY tegur dong itu. Dan Pak Marzuki, dia nggak bisa nerima, saya bisa ngerti. Oke. Beliau masih kader kok. Oke. Pak Kalau Andi, silakan. saya mantan kader beda. Bung Andi silakan. Jadi kami tidak pernah mau mengganggu Pak Jokowi. Kami tidak mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi, cuma mengatakan kami kirim surat kepada Pak Jokowi menanyakan anak buahnya ini bagaimana. Karena posisi Pak Muldoko itu kepala kantor staf kepresidenan, posisi politik, lalu melakukan gerakan-gerakan politik. Itu kan begitu kalau zaman Soeharto, gerakan-gerakan politik. Lalu bagaimana bedanya antara jabatannya atau dirinya? Waktu Pak Muldoko pertama kali bikin press conference, ini Muldoko, tapi dia pakai lencana pejabat tinggi negara. Ya gimana mau lihatnya? Nah sekarang kalau Pak Ruhut sama sekali tidak. Cuma begini, kami juga meminta kepada mereka yang berkuasa, hormatilah kedaulatan Partai Demokrat. Jangan lagi menggunakan cara-cara Orde Baru. Oke. Mau mengintervensi dan mengambil alih partai orang lain. Gitu aja. Bung Andi, saya mau bertanya pada Anda. Saya beri kesempatan nanti. Pak Joko Widodo itu sangat menghormati Pak SBY loh. Ya, AHY. Jadi janganlah, tidak ada masalah kok. Pak Joko Widodo itu baik, hormat dengan semua orang. Beliau sangat santun. Jadi jangan seolah-olah boleh bilang suratnya halus. Tapi lingkungannya ngomong juga ikut merasani Pak Joko Widodo. Ikut merasani yang namanya Pak Marzuki Ali. Ikut merasani kader-kader yang lain. Itu tidak baik. Tolonglah hormati. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu bahasa anak Medannya. Bung Andi, saya ingin bertanya. Nanti setelah jeda saya akan kembali. Benarkah Pak Muldoko tahun 2015 meminta pada Pak SBY untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat? Saya akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.